Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman, Maha suci Pangeran, lam yaj'al, kang ora andadekake sapa man utawa sapa Pangeran, adalila ing perkara kang nuduhake ala auliyaihi ing atase pira-pira kekasih Allah. Illa min haitsu dalilu, angin sangking arah perkara kang nuduhake alaihi ing atase Pangeran. Maha suci Allah yang sengaja tidak membuat tanda untuk para kekasihnya atau para walinya, kecuali sekedar perkara yang menunjukkan kepada Allah. Dan Allah tidak akan mempertemukan dengan mereka kecuali pada orang yang dikehendaki akan kewusulan kepada Allah. Untuk tema pada malam hari ini yaitu Allah tidak membuat tanda kewalian. Jadi kekasih-kekasihnya Allah itu tidak bisa deteksi. Para walinya Allah itu karena Allah tidak membuat tanda dari setiap kewalian seseorang. Jadi itu menjadi rahasia pribadi Allah. Lah, ketika orang-orang itu menyebut itu walinya Allah, itu bagaimana? Itu menurut lahiriah atau menurut hukum syariat yang dikatakan kekasih Allah itu orang yang ahli ibadah, taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ada orang yang pribadi atau perilakunya mencerminkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dia menyangka itu adalah kekasih Allah secara hukum lahiriah. Tetapi secara hakikat yang tahu hanya Allah sendiri. Tenang. Jadi boleh-boleh saja. Akan tetapi arahnya atau keyakinan kita berprasangka baik kepada orang-orang yang ahli ibadah jangan sampai menutupi hati kita dari memandang nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, wis ada seorang kiai alim, doanya itu manjur. Setiap
ada tamu ke situ minta doa, doanya terkabul. Setiap ada orang ke situ minta sesuatu, doanya terkabul. Seringkali di antara kita itu memandang makhluknya, sehingga apa? Seolah-olah sang kiai itu tadi berjasa pada kita. Tungani mandi aku ndak ditungakno yai ku mau gak iso ngene aku. Nah, itu adalah keyakinan yang salah. Seharusnya bagaimana? Kita harus tetap memandang Sang Maha Hidup di dalamnya. Karena sifat hidup itu hanya dipunyai Tuhan. Makanya Tuhan itu Esa. Yang dinamakan Esa itu tidak ada duanya. Jadi yang punya sifat hidup ya cuman Dia, cuman Allah, cuman Tuhan. Selain Tuhan ini tidak hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, la haula wala quwata, tidak mempunyai daya dan upaya. Kuping sing gawe sapa? Lho, menungso gak ndek apa-apa. Makanya ketika doa seseorang itu terkabul, kok hatinya itu meyakini atau menyangka doanya itu tadi yang merubah takdir yang semulanya dia miskin, setelah dia berdoa akhirnya diberikan kaya oleh Allah. Jadi dia meyakini bahwasanya doa itulah yang bisa mengkabul doanya, bukan Allah, bukan Tuhan yang semata-mata memberikan semuanya. Nah, itu kata-kata yang banyak itu prasangkanya itu yang keliru. Sehingga apa? Saya kalau tidak baca doa ini, nanti doa saya, keinginan saya tidak terkabul lagi loh. Tuhannya sudah hilang. Secara otomatis keimanannya, hatinya condong kepada doa atau lafaz itu tadi, bukan kepada Sang Hidup yang mempunyai segalanya. Nah, terus caranya agar kita itu selalu berprasangka benar munggui Allah itu dos pundi. Bagaimana? Kita harus mengenal diri dan akhirnya nanti mengenal Tuhan. Mengenal diri dulu. Cari mana yang selama ini kita sebut aku, milikku. Bukti dan faktanya itu nyatakan sampai angan-angan. Bener lah, lek tangan niki dudu neku. Menangan-angan. Lemah, angin, milik siapa semuanya? Loh. Tapi jarang sekali, sedikit sekali yang sadar akan hal itu. Bagi bendino wis mangan turu dolan, mangan turu dolan HP-an, mangan turu dolan HP-an. Hatinya terus lalai terhadap Allah, tidak sadar bahwasanya yang menggerakkan, yang memperdengarkan telinganya, yang melafadzkan bibirnya untuk berkalam itu siapa? Hidup yang di dalam jasad ini loh, hidupnya siapa? Kapan kita membuat kehidupan ini?
Makanya ketika kita sudah menyadari bahwasannya posisi kita itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, spontanitas rasa itu akan menyadari bahwasannya semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Allah itu yang mana? Tuhan itu yang mana? Ya hidup ini, yang nyawa ini asalnya dari Allah. Oke lah kalau roh itu dibilang makhluk, oke. Hakikat dari roh itu sendiri siapa? Loh, bisa ndak roh itu hidup tanpa ada hidup di situ? Nggak ada, nggak bisa. Ya tetap itu hidupnya Tuhan. Dikaji dari manapun, tetap itu kehidupan Tuhan, bukan hidupnya manusia. Sadari bahwasannya setiap langkah kaki kita, penglihatan mata kita, sadari semuanya ini atas kehendak sang hidup itu sendiri. Dengan demikian kita tidak mengakui apa-apa di dunia ini, tidak mengakui bisa seperti ini, bisa seperti itu. Hati kita tetap sadar bahwasanya semua ini adalah peranan Tuhan itu sendiri. Nah, ada suksesnya bersyukur, pasti bersyukur. Sadar, bersyukur apa? Sadar bahwasanya semua ini adalah pemberian Tuhan. Bukan alhamdulillah, itu kan cuma ucapan. Tapi kalau hatinya tidak sadar, kalau semua ini datangnya dari Tuhan, ya tetap aja sombong meskipun sering mengucapkan alhamdulillah. Belum sadar hatinya. Kalau sudah sadar, tidak akan sombong karena sudah sadar. Kalau manusia ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Makanya ketika seseorang dalam kesuksesan, dia tidak mempunyai hubungan pengenalan diri terhadap Tuhan, maka bisa dikategorikan wis akeh sombongi, akeh takabure, banyak sombongnya pasti sudah, karena dia masih merasa itu miliknya, itu pangkatnya, itu dihasilkan dari jerih payahnya. Allahnya tidak ada, Tuhannya tidak dipakai, tidak dianggap Tuhannya. Bahwasanya siapa yang mengeluarkan masuk nafas, mengkedipkan mata setiap detik dan saat, selalu melayani, standby setiap detik dan saat, kita ke WC ya dibarengi dengan Allah. Kita kemanapun Allah selalu menyertai. Tapi banyak hati manusia yang tidak sadar akan hal itu. Itu. Jadi wali-walinya Allah itu yang tahu Allah sendiri. Boleh kita berprasangka baik, tapi kita tidak boleh menuhankan sang peran sing rupane jasad manusia itu tadi, tidak boleh. Penghambaan kita harus tetap kepada Tuhan yang Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu
Allah tidak membuat tanda-tanda kewalian. Rubama walam yusil lan ora nekakake sapa pangeran ilaihi marang aulia, ora nekakake ilaman angin ing wong aroda kang ngersakake sapa Allah ayu silahu ing yen to nekakake sapa Allah ing man ilaihi marang Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah melainkan Allah itu sendiri yang menyampaikannya. Makanya Sayyidina Ali itu pernah berkata, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Maksudnya apa? Mengenal Tuhan kok dengan Tuhan? Setelah aku mengenal jati diriku sebetulnya, bahwa diriku ini tidak ada, ini semuanya milik Tuhan. Nah, seketika itu rasa dan hati ini selalu melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Yang beraktivitas semuanya ini adalah Tuhan itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan atas ikhtiar manusia, tapi hidup sendiri itulah yang menggerakkan rasa dapat memahami dan mengerti dan melihat secara nyata dalam rasa itu bahwasanya hidup inilah Tuhan itu sejatinya. Jadi semakin orang itu berambisi untuk mencari Tuhan, maka selama itu dia tidak akan bisa menemukan. Cuman harus mencari. Bagaimana ini? Tapi harus mencari. Tapi orang yang ingin mencari Tuhan tidak akan ketemu. Tapi disuruh mencari. Ya. Karena di dalam pencarian itulah Allah itu menurunkan proses. Dari praktek itulah yang akhirnya kefahaman itu muncul. Maksudnya seperti itu. Ya, masak mie aja kalau ingin menghasilkan masakan yang enak, nggak cukup masak satu kali, kasinen masak maneh, kurangi uyai, itu sampai mendapatkan rasa yang betul-betul pas dan lezat. Nah, itu. Nah, untuk menghasilkan masakan yang lezat itu butuh praktek, kegagalan demi kegagalan. Semuanya seperti itu. Dalam pencarian Tuhan, Nabi Ibrahim pun seperti itu. Ketika matahari muncul disembah sama Nabi Ibrahim, ini mungkin Tuhan. Oh. Nah, di Qurannya seperti itu. Kok hilang sore? Bukan berarti. Terus malam keluar bulan disembah lagi, ini mungkin Tuhan. Loh, pencarian Nabi Ibrahim itu pencarian sampai kegagalan demi kegagalan demi kegagalan dalam pencarian itu, akhirnya Nabi Ibrahim diberikan pengetahuan, diturunkan warid atau keinginan yang amat-amat besar untuk bermakrifat kepada Allah. Nah, prosesnya memang seperti itu. Rubama terkadang paring atau la'aka terubama atau la'aka terkadang paring pirsa sapa Allah ing sira ala ghaibi malakutihi
ing atase samari alam malakuti Allah, apa alam malakut, alame para malaikat. Kadang seseorang itu diperlihatkan, dibuka mata hatinya dari gaibnya makhluk, sehingga bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata menurut orang-orang biasa, orang-orang umum. Nah, gampangan lek cara sakniki niku saged ningali alam gaib. Dan wajabah lan ngalingi sapa Allah angka saking sira al istisrofa ing bisa weruh ala asroril ibadi ing atase pira-pira rahasiane pira-pira kawulane Allah. Nang aten-atenane wong weruh. Ngrasani weruh, dirasani jero ati ngono weruh. Itu namanya kasaf. Kasaf itu hatinya dibuka dari gaibnya makhluk, sehingga makhluk yang secara umum dikatakan gaib, nah, orang yang sudah dibukakan gaibnya makhluk itu nyata, tidak gaib lagi. Makanya orang ada alam gaib itu menurut orang yang belum tahu. Ketika orang-orang sudah masuk ke alam gaib, diperlihatkan oleh Allah, ya tidak gaib lagi, nyata. Nyata. Makhluk gaib rek. Makhluk gaib. Jadi gaib itu menurut orang-orang yang belum dibukakan mata hatinya melihat nyatanya makhluk-makhluk yang tidak semua orang bisa melihat. Nah, ini seringkali orang-orang yang dibukakan gaibnya makhluk ini seringkali tidak bisa keluar dari sini. Namanya alam kasafah, alam kasaf. Dia bisa melihat emas di dalam bumi, bisa melihat takdir yang akan terjadi. Yusuf Seloso iki Semeru watu, tapi tidak pati nemen. Weruh. Weruh. Tapi ya sumpek. Sumpek napa? Wis enak toto-toto kate rekreasi budal. Duh. Nak kate mati ya. Weruh dhisik. Urung gak kalender. Duh, opo iki? Niku sumpeke. Stres. Makanya tidak semua orang diberikan hal seperti itu. Ya supaya gak stres. Makanya sampean gak usah kepingin, gak usah ngelakoni ilmu, kepingin katok barang gaib. Golek molo. Ya, golek molo. Wis kate budal kerja. Ketok takdir, bapak nih katene tiba, sikile bodol bapak iki. Aduh, gambare. Akhirnya bingung, Pak. Aduh, ndak kerja iki awak dipecat. Aduh rono iki kok bapakku bodol. Loh. Mana tambah bingung nang kasap. Nah, lek pancene dilebetaken Gusti Allah piyambak. Ki semonggo mboten napa-napa. Tapi dielmoni malih, ngoten lho. Nah, lek nglakoni amalan kepingin katok barang gaib, ojo wis. Ngelu sampean. Ati pitungan rono petok anake kate tiba marine. Aku kate budal kurang 5 menit. Anakku 10 menit gas aduh kasih to budal iki nunggoni anakku ae. Bener sedang ditunggoni selip yo sik kecekluk ae anake. Wong wis takdire ngoten. Lho, enak napa mboten kasap? Enak. Ya. Oh, ini beribu-ribu orang menjalankan wirid sing tirakat sing kepengin kalau barang gaib golek molo. Ya Allah. Wis penak digawe ngene. Ya, iki disyukuri. Dimarifatno atine ning Allah. Ngoten. Syukuri apa yang ada.
gak usah goleki perkara sing gak ono. Waduh nek kono rek. Jarine Mbah Dukun di Terawang ning sore barengane pring ngono peti mas. Pringe wong. Wah, akhirnya ya apa carane? Bu dituku, Pak, ditebas. Kita tebas pringe wis ambek lemah tak duduk ya. Ngono, tebas wis pirang juta. Sedang diduduk tibake tengkorak. Sono petine. Jare wis rugi. Muacul kesel ketemu tengkorak. Ya Allah. Wis kula nggih nate ngoten senian ya wis. Nek jenengan wis mboten usah ya ribet ya. Kebanyakan di situ lalai. Apa ana wong loro weruh tombone weruh iki tombone wong iki. Iki ya. Isu sore ngombe digodhog iki dicampur iki. Waras wong iki. Weruh. Wah gelis oleh duit, Pak. Enak kalau ada duit. Tapi teng mriku sik ngene ku ruwet. Bingung. Ngono. Wate turu, waduh, ana jin teko Semeru wate teko. Ketok dhisik Pak jenenge. Kate turu, urung gak turu. Ngantuk wis 2 dina mari Sinoman gak turu. Ada kate turu ana jin. Ati ngejak jagongan teko Semeru. Aduh. Iki wis budal katok. Gak turu. Enak no mboten. Ngono katene bayan katene. Ngamalno. Wis gak usah kuwenceng ning pangeran wis. Wis ditata dhewe, rezekine ditata ning Allah, kebahagiaane ya ditata, rumah tangga ya ditata. Ngono lho. Kok wis gelem ngimani ning pangeran niku wae. Gak seneng protes, jo seneng protes, seneng dadi wong sing manut maring ketetepane Allah. Dikai apa ae, mbok iku nikmat, mbok iku takdir enak ataupun tidak enak, latihlah hatimu untuk selalu ikhlas dan ridho menjalani semua takdir yang Allah berikan. Jangan protes. Ya itu latihan, butuh latihan. Latih tidak bisa. Nah, resepnya agar kuat, yaitu tadi, pandanglah yang hidup itu satu. Tidak ada yang bisa bergerak di dunia ini, kecuali Tuhan. Karena yang mempunyai hidup, kehidupan, sumber kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi di mana-mana kok ada hidup, itu bukan hidupnya manusia, itu bukan hidupnya hewan. Itu adalah hidup yang berasal dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan yang Esa. Makanya ketika hati kita itu sudah meyakini bahwasanya hidup itu hanya ada satu, terus kita melihat hidup di setiap aktivitas makhluk apapun, maka saat hati mencapai titik situ, maka hati itu akan menjadi tenang, tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lek gak nyawang nyawa urip ku siji mean. Urip Allah. Wis ketok model yo nopo kan sampeyan sawang latihan belajar nyawang uripe, ojo nyawang jasate. Lho sampeyan masih bojone ayu. Lek sampeyan nyawang jasate, ono sing wayuan meneh kecantol meneh kan. Wah, sing wayu. Jari sampean wayu, maru ketok maneh wayu maneh. Oh. Amen. Lek nyawang sapa sing gawe iku? Allah. Sing urip nglakokno Allah. Wong iku nggare ayu kan ana uripe. Lek gak ana uripe, ya pucat. Lambene ijo. Nah, tak bisa. Semua sadari semuanya itu. Dengan
rasa hati yang sadar akan hal itu, maka rasa hati itu akan bernuansa bahagia setiap detik dan saat, tenang, tentram, bahagia. Itu kuncinya, melihat sang hidup di dalam peranan semua makhluk. Oh, masih sih karena apa nonton itu? Iku ya pangeran sing duwe gawe. Ya endi ono mayit iso mencak-mencak. Benoto salon, dah mboten enten. Lek sampean sawang uripe yang beraktivitas sesungguhnya iku setrum nyawa ngoten jerone manungsa iku hak prerogatif Allah, digerakkan kemanapun jasad itu maka dia akan bergerak. Ketika sudah yakin di situ, kita tidak akan tidak akan menyempatkan diri untuk melihat mempunyai rasa dengki, iri, takabur dan lain sebagainya. Tidak akan, sudah semuanya akan rontok, semuanya akan keluar bersih dari dalam hati ketika hati itu sudah mampu melihat hidup yang satu dalam bentuk zahiriah apapun. Saged di mengerti nggih? Akan ini simpel ilmu nih, tapi yakin apa mboten jenengan mek ngoten tok. Makane kudu padang angen-angen, temen nak iki uripe pangeran. Iling-ilingen iki urip kuwi. Dajal kapan gawe ngono. Takonono dhewe ning awake dhewe ngoten niku. Ngono. Iblis sapa gawe? Sing gerakno iblis. Lah dulur kabeh wis. Lah lek wis kula jenengan niku rasane wis nganggep kabeh dulur, mulai detik itulah permusuhan, dendam, iri, dengki akan sirna dari dalam hati. Ketika sudah sirna, maka hati itu akan menjadi terang. Ngoten ta proses ini. Kalau wis terang akan merasakan kebahagiaan. Niku sing diarani swarga. Lek sampean sik ono sing salah di dunia iki, gak iso. Mlebu neraka ya, si panas ya. Ketika hati kita sudah memandang bahwasanya tidak ada yang salah, semuanya peran yang satu, maka bisa dipastikan rohaniahnya akan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci, kembali seperti bayi yang baru lahir. Tapi lek sing nggawa kebencian tak bisa. Gak iso. Dia tetap diayak. Manitola utawi sapa wonge itola lamun iku ningali sapa man ala asrul ibadi ing atase pira-pira rahasiane kawula walam yatakhallaqo lan ora gawe pekerti sapa man birrahmatil ilahiyati kelan rahmat kang bangsa pangeran. Nah, bahayanya orang yang sudah kasaf tapi dia tidak mempunyai pandangan ilahiyah, atine gak tembus ning Allah. Karena mongko ono apa ibtilauhu oleh ningali sapa man iku fitnatan, dadi fitnah alaihi ngatasi man. Dadi fitnah. Rupane fitnah apa? Atine tambah budek, tambah petem, tambah gak iso nyawang Allah. Wasababan lan dadi sebab lijarril wabali marang narik kerusakan ilaihi marang man, tambah rusak Pak. Ketika kita dibukakan pintu gaibnya makhluk kasyaf, kalau keilmuan atau pandangan hati orang itu belum mencapai kerana ilahiyah, tegese belum makrifat kepada Allah, maka
karomah atau terbukanya mata hatinya dari gaibnya makhluk itu akan menjadi bumerang baginya, menjadi bumerang. Lungguh enak-enak ngono Pak, gak iso Pak, kliwer, aduh kaget tau, ngomong-ngomong dewe, wah ini ndak amit-amit, baru dirungokno kancane, ngomong ambek sopo arek, kumat paling wis. Lah kancane gak katok, awake katok. Jadi kayak wong gendeng Pak. Jadi fitnah. Lek gak iso nyikapi. Lho, lek wis marifat gak, masih wis ana pocong muter ngarepe sampean, Gusti Allah iki sing gawe, gak iso. Lah niki lho sing dimaksud pandangan ilahiyah niku. Ati niki wis ngerti, wis paham, wis kepedhuk ning Gusti Allah. Dadi gak tau lek isih durung tembus makrifate lho ya apa karepe pocong muntir-muntir ning ngarepku ngono. Wo tak sikut ae kon kok ngomong-ngomong dhewe ngono niku. Lah wedi sing wedok. Engko lek njaluk pegat jarene sing wedok sing salah. Ya ndak. Rupanya ngomong-ngomong dhewe, sapa wani wedok wedi. Ya Allah. Niku maksudnya. Jadi kenapa? Jadi bumerang, jadi fitnah bagi dirinya sendiri, bagi si pelaku itu tadi. Makanya wajib bagi kita untuk makrifat kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita dipenuhi dengan keindahan, kenyamanan, dan akhirnya ketika kita pulang pun, kerohanian kita pulang kepada Allah, tidak membawa beban dunia, tidak membawa iri, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Rohaniah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, bighairi hisab, tanpa ada hisab. Nah, syaratnya itu tadi, jangan akui, belajar tidak mengakui, belajar mentiadakan diri manusianya, dimatikan. Itu pembelajarannya. Saya kira sudah cukup untuk kajian malam ini, yaitu temanya tadi, Allah tidak membuat tanda kewalian. Wali niku nopo sih? Wali niku lek carane teori niku ati sing ndak tahu lali ning pangeran. Nah iku. Nah, sing ndak tahu lali ku ya pangeran dhewe. Menungso gak ndek sifat niku, mati. Makanya bener Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Nah, niku pemahamane kados sing sampun dijelasaken niku wau. Pun kinten-kinten saged dipaham nggih. Muga-muga saged dados ilmu sing manfaat, saged nglampahi sehingga saged didamel proses kula panjenengan sebo wonten ngersani Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.